Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Wulansa Fitri dengan NIM 120270039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Azhara Aulia dengan NIM 120270038 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Windy Dela Citra Simatupang dengan NIM 120270040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nur Fadila, NIM 120270036 Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Kasih Setyanindraha, NIM 120270042 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina, NIM 120270037. Sejarah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1878. Anton Lorentz merupakan fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Hendrik Anton Lorentz merupakan keturunan Jerman dan Belanda. Ia lahir pada tanggal 18 Juli 1853 di Arnhem, Belanda. Saat sekolah, ia selalu mendapatkan juara pertama. Hingga ia hanya sekolah 1 tahun di sekolah menengah dan 1 tahun menjadi mahasiswa. Lalu mendapat gelar diploma sarjana sains dengan predikat magna cum laude di umurnya yang ke-17 tahun. Latar belakang dari penemuan gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan pada tahun 1878. Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Pada tahun 1895, Lorentz mendapatkan seperangkat persamaan yang mentransformasikan kuantitas elektromagnetik dari suatu kerangka acuan ke kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadap yang pertama. Meski pentingnya penemuan itu baru disadari 10 tahun kemudian saat Albert Einstein mengemukakan teori relativitas khususnya. Pada tahun 1896, salah satu mahasiswanya, Peter Zeeman, menemukan bahwa garis spektral atom dalam medan magnet akan terpecah menjadi beberapa komponen yang frekuensinya agak berbeda. Hal tersebut membenarkan pekerjaan Lorentz, sehingga mereka berdua dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1902. Pada tahun 1904, Lorentz mengemukakan transformasi-transformasi yang betul dan menerbitkan sebilangan hasil dari pada transformasi-transformasi itu, seperti perubahan jisim dengan salju dan lain-lainnya. Beliau juga menerbitkan penelitiannya mengenai perubahan bentuk suatu benda yang diakibatkan oleh geraknya dengan kecepatan v melalui ether. Teori ini yang kini dikenal sebagai teori ether Lorentz atau LET. Lorentz juga menentukan gaya magnetik yang terjadi pada penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnetik atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet.
Gaya Lorentz memiliki arah yang selalu tegak lurus dari arah kuat arus listrik atau I, dan juga induksi magnetik yang ada pada B. Arah dari gaya ini akan mengikuti jalan arah maju dari skrup yang diputar dari vektor arah gerak suatu muatan listrik atau V menuju ke arah medan magnet B. Dengan rumus F sama dengan Q kali V kali B, dengan F merupakan gaya dalam Newton, B merupakan medan magnet dalam Tesla, dan Q ialah muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan V ialah arah kecepatan muatan dalam meter per detik. Selanjutnya, untuk gaya Lorentz yang ada karena arus listrik I dalam sebuah medan magnet B, rumusnya yakni F sama dengan I kali L kali B kali F, dengan F yakni gaya yang diukur dalam satuan Newton, dan I ialah arus listrik dalam ampere, B yakni medan magnet dalam satuan Tesla, dan L merupakan panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Pemanfaatan gaya Lorentz. 1. Motor listrik. Jika motor listrik itu dialiri oleh arus listrik, maka akan ada arus yang mengalir dan menuju cincin komutator. Kemudian dengan melewati sikat karbon, maka arus listrik akan mengalir ke kumparan. Di dalam motor listrik itu memiliki magnet yang bisa menimbulkan medan magnet, dan dengan adanya medan magnet yang dialiri oleh listrik itu akan menimbulkan gerak dan berputar karena adanya gaya Lorentz. 2. Galvanometer. Galvanometer digunakan untuk mengukur arus listrik yang kecil. Prinsip kerjanya sama dengan motor listrik, yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi berlawan arah, yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Putaran dari kumparan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjuk pada skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur. 3. Relay. Relay merupakan suatu alat dengan sebuah skalar. Untuk menutup relay digunakan magnet listrik. Arus yang relatif kecil dalam kumparan magnet listrik dapat digunakan untuk menghidupkan arus yang besar tanpa terjadi hubungan listrik antara kedua rangkaian. Hal dan bahan yang digunakan pada percobaan motor listrik sederhana, yang pertama adalah satu buah batu baterai ukuran besar, yang kedua adalah magnet, yang ketiga adalah dua buah peniti, yang keempat adalah amplas, dan yang terakhir adalah kawat tembaga berenamel ukuran 0,5 mm. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kumparan menggunakan kawat tembaga dengan cara melipat kawat menjadi lingkaran dan menyisakan dua buah ujung sebagai media arus listrik. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah amplas kedua ujung kumparan. Untuk ujung pertama, amplas sebagian. Dan untuk ujung yang kedua, amplas secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pasang magnet pada bagian tengah batu baterai. Kemudian, pasang peniti pada masing-masing kutub baterai dan pastikan peniti menempel erat pada bagian ujung kutub baterai. Selanjutnya adalah pasang kumparan pada lubang peniti. Terakhir, putar ujung kumparan agar arus listrik mengalir dan menghasilkan medan magnet. Magnet yang berada dekat dengan kumparan akan dialiri oleh arus listrik sehingga menyebabkan perbedaan antara kumparan dan medan magnet. Hal ini sesuai dengan prinsip gaya Lorentz. Dan berikut contoh alat-alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Ada beberapa contoh alat, di antara lain yaitu motor listrik, pada tape recorder, pompa air listrik, dan alat-alat ukur listrik seperti ampermeter dan voltmeter. Prinsip kerja motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik.
Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torku untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnet yang dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan.